Sudah 2 hingga 3 jam sejak kecelakaan itu terjadi. Huawei menelepon. Apa yang mereka lakukan? Mereka menanyakan tentang pengalaman purna jual. Sudah 4 jam, dan mereka masih belum tahu apa yang terjadi. Pada tanggal 26 April di Jalan Raya di Yuncheng, Provinsi Shanxi, Huawei AITOM-7 hitam terlibat dalam tabrakan dari belakang. Hal ini mengakibatkan kebakaran di kabin depan dan hilangnya 3 nyawa secara tragis. Insiden ini menghancurkan sebuah keluarga dalam sekejap dan memicu kekhawatiran publik tentang keamanan kendaraan listrik. Media China menerbitkan artikel yang mengulas insiden tersebut, tetapi kemudian dihapus. Nyonya Ma, kerabat almarhum, berbicara secara online dan diwawancarai oleh media. Ketiga korban adalah suaminya, putranya yang berusia 2 tahun, dan adik laki-lakinya. Nyonya Ma menyatakan bahwa suami dan putranya duduk di belakang dengan adiknya yang mengemudikan kendaraan. Huawei AITOM-7 hitam yang terlibat adalah versi 5 kursi penggerak roda belakang plus, yang dibeli dari dealer 4S di Yuncheng, Shanxi, pada tanggal 14 Januari. Dia menyebutkan bahwa selama pembelian, Wiraniaga meyakinkannya bahwa mobil tersebut mendukung pengereman darurat otomatis, bahan tahan api baterai, dan teknologi perlindungan pelarian termal. Namun tampaknya tidak ada satupun dari fitur-fitur ini yang berfungsi selama kecelakaan. Ibu Ma lebih lanjut menyatakan bahwa setelah kecelakaan itu, Huawei tidak menghubunginya. Dia baru mengetahui tentang situasi tersebut 2 jam kemudian dan berbicara pada tanggal 27 April. Selanjutnya, postingannya dihapus di internet hingga tanggal 28 April ketika video kecelakaan tersebut menjadi viral di dunia maya. Kemudian insiden tabrakan bagian belakang Huawei AITOM-7 menjadi topik hangat. Rekaman kecelakaan menunjukkan bahwa pintu mobil yang terlibat dalam kecelakaan itu tidak dapat dibuka. Seorang pengemudi yang melintas berusaha membantu dengan memecahkan jendela, yang mengindikasikan bahwa pintu terkunci pada saat kejadian. Hal ini sangat menghambat upaya penyelamatan di tempat kejadian, sehingga memicu pengawasan publik yang kuat. Menanggapi hal tersebut, Huawei AITO menyatakan bahwa kantung udara mengembang secara normal di kendaraan yang mengalami kecelakaan dan karakteristik paket baterai daya semuanya normal. Selain itu, sebagai tanggapan atas pertanyaan yang tersebar luas secara online tentang mengapa pintu tidak dapat dibuka, layanan pelanggan AITO menyatakan bahwa sebagian besar kendaraan saat ini tidak memiliki fungsi membuka kunci otomatis. Pengemudi dan penumpang yang terlibat telah kehilangan kesadaran pada saat itu, sehingga tidak mungkin untuk membuka pintu dari dalam. Terlepas dari apakah kendaraan tersebut memiliki gagang pintu yang tersembunyi, bantuan dari luar hanya dapat diperoleh dengan memecahkan jendela. Dalam pernyataan AITO, tidak disebutkan beberapa kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan oleh keluarga korban kecelakaan, termasuk mengapa gagang pintu yang tersembunyi tidak muncul dan mengapa AEB tidak aktif. Mereka bahkan secara langsung mengalihkan tanggung jawab dari sistem AEB. Beberapa media memeriksa buku panduan pemilik AITOM-7 dan menemukan instruksi yang jelas yang menyatakan bahwa pintu harus terbuka secara otomatis setelah tabrakan. Banyak orang yang mengungkapkan kemarahannya, mempertanyakan mengapa pintu mobil tidak bisa terbuka selama insiden tersebut. Publik telah mengajukan 4 pertanyaan utama terkait kecelakaan Huawei AITOM-7. Pertama, mengapa sistem pengereman darurat AEB kendaraan gagal merespons selama kejadian? Berapa kecepatan kendaraan pada saat kecelakaan? Kedua, sistem mengemudi cerdas dari perusahaan mana yang sebenarnya dipasang di mobil ini? Ketiga, mengapa mobil tidak membuka kunci secara otomatis saat terjadi tabrakan? Keempat, apakah kegagalan gagang pintu yang tersembunyi untuk muncul setelah kecelakaan mempengaruhi upaya penyelamatan, dan seterusnya. Telah diketahui di pasar bahwa kendaraan energi baru Huawei AITOM-7 dikembangkan bekerja sama dengan Ceres. Mobil ini selalu menekankan keselamatan dan mengemudi cerdas sebagai nilai jual utama. Menyusul insiden tragis tersebut, investigasi media China mengungkapkan bahwa model M7 Plus yang terlibat dalam kecelakaan itu tidak menggunakan sistem mengemudi cerdas Huawei. Terlepas dari sistem Huawei, AITOM-7 memiliki setidaknya 2 pemasok lain untuk sistem pengemudian cerdas, Bosch dan Freetech. Huawei AITO mengklaim bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan itu adalah versi berkendara non-cerdas dan tidak mengusung sistem asisten mengemudi cerdas canggih milik Huawei, melainkan menggunakan solusi AEB dari Bosch. Bosch kemudian secara terbuka menyangkal bahwa AITOM-7 dilengkapi dengan sistem pengemudian cerdas mereka. Pada tanggal 28 April, Bosch mengeluarkan pernyataan terkait kecelakaan Yuncheng yang melibatkan AITOM-7. Yang menyatakan bahwa setelah diselidiki, kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan sistem mengemudi cerdas Bosch, termasuk AEB. Lantas siapa yang berbohong mengenai kecelakaan AITOM-7? Sistem mana yang sebenarnya digunakan, dan mengapa begitu sulit untuk menemukan kebenarannya? Mengenai pengemudian otonom, setelah Bosch dan Huawei bola-balik melempar tanggung jawab, pemasok solusi pengemudian cerdas untuk AITOM-7 yang mengalami kecelakaan itu, akhirnya terungkap adalah Freetech.
Pada tanggal 30 April beberapa orang dalam industri menyatakan bahwa Bosch dan Freetech adalah pemasok sistem mengemudi cerdas AITO. Salah satu orang dalam mengatakan, karena Bosch menyangkalnya, maka AITO M7 Plus pasti dilengkapi dengan sistem Freetech, sementara hanya versi Max yang menggunakan ADS Huawei. Berbicara tentang Freetech, kita tidak bisa mengabaikan Li Shufu, ketua Geely. Dia adalah pemegang saham utama Freetech, dengan kepemilikan saham sebesar 90%. Freetech juga merupakan pemasok grup Geely. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kecelakaan yang melibatkan Huawei AITO M7 tidak hanya melibatkan Freetech dan Geely, tetapi juga BYD. Ada laporan yang mengindikasikan bahwa pemasok gagang pintu yang tidak bisa digunakan adalah BYD, meskipun tidak jelas apakah perusahaan komponen lain terlibat. Kecelakaan mobil tunggal telah melibatkan Huawei, Geely, dan BYD, memberikan banyak intrik. Ketika insiden itu terungkap, pola yang biasa muncul, satu persatu, suara-suara yang mempertanyakan secara online dibungkam. Pada larut malam tanggal 29 April nih, Ma tiba-tiba memposting video dan pesan di Douyin dan Sina Weibo, mengubah nada bicaranya untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Dia berkata, terima kasih kepada para netizen atas kepedulian dan dukungan mereka terhadap saya dan keluarga saya. Terima kasih kepada departemen terkait yang telah menyediakan materi investigasi. Dan terima kasih kepada orang-orang baik hati yang, pada kesempatan pertama, memecahkan jendela dan menyelamatkan orang-orang yang saya cintai, meskipun mereka kehilangan nyawa karena tabrakan. Ia melanjutkan, almarhum telah menemukan kedamaian. Saya harap semua orang akan mengabaikan atau menghapus berbagai laporan dan konten yang tidak benar di dunia maya, dan saya harap semua orang tidak lagi mengganggu saya dan keluarga saya. Tak lama setelah pernyataan tersebut dirilis, dia menghapus hampir semua postingan dan video sebelumnya yang mempertanyakan kecelakaan mobil keluarganya. Jelas, dengan kekuatan Huawei, menghapus berita yang tidak menguntungkan dari internet, mengancam keluarga korban, dan mengintimidasi media, semuanya dapat dilakukan dengan mudah. Huawei memiliki hubungan dengan militer dan aparat keamanan nasional Partai Komunis China. Perusahaan ini merupakan produsen stasiun pemancar, antena, dan peralatan komunikasi jaringan nirkabel lainnya yang terbesar di dunia. Data yang dibawa oleh jaringannya dapat membantu mengendalikan jaringan listrik, pasar keuangan, sistem transportasi, dan infrastruktur penting lainnya di negara lain. Pada tanggal 30 April komentator Wang Yujin mengatakan dengan nada mengejek di acara YouTube-nya bahwa kemampuan pemeliharaan stabilitas Huawei jauh melampaui rekan-rekannya. Karena dukungan Huawei adalah partai pusat, ia menyatakan bahwa Huawei bahkan dapat memaksa keluarga korban untuk mengubah kesaksian mereka. Banyak orang mengkritik Huawei, mencatat bahwa kemampuannya untuk membungkam perbedaan pendapat tidak tertandingi, sampai-sampai media tingkat negara pun harus melangkah dengan hati-hati untuk menghindari serangan balik. Kekhawatiran utama dari keluarga pemilik kendaraan dan netizen tetap pada pertanyaan kuno, mengapa AEB Huawei AITO, sistem pengereman darurat, gagal mencegah kendaraan agar kendaraan tidak bertabrakan. Kecelakaan ini juga mengekspos masalah Huawei AITO dengan hype yang berlebihan. Pada tanggal 12 September tahun 2023, Huawei AITO M7 secara resmi diluncurkan di Shanghai. Berbicara pada acara tersebut, Ketua Grup Bisnis Konsumen Huawei, Yu Chengdong, menyatakan, kami telah menginvestasikan 500 juta RMB ke dalam seri AITO M7 yang baru, memberikan pengalaman yang lebih canggih kepada pengguna baik dalam aspek yang terlihat maupun tidak terlihat. Yu Chengdong pernah memposting, dalam semua tes AEB keselamatan aktif, AITO telah memenangkan tempat pertama di semua proyek, tidak pernah kedua. Fitur keselamatan aktif lateral dapat mengenali kondisi jalan saat ini, secara aktif mengoreksi penyimpangan, dan bahkan jika pengemudi terganggu, fitur ini dapat dengan cepat menghindari kendaraan tidak bermotor, sehingga meningkatkan keselamatan selama berkendara. Kesalahan langkah ini hanya memicu kecurigaan tentang motif mereka. Meskipun AEB bersumber dari pemasok yang berbeda, AITO menggunakan data dari versi Huawei Max untuk tujuan promosi. Sudah lama ada keberatan di pasar terhadap promosi AEB yang berlebihan dari Huawei. Pada November tahun 2023, Ketua Xpeng Motors, He Xiaopeng, termasuk orang pertama yang menyuarakan pendapatnya, dengan menyatakan, saya yakin 99% dari promosi ini adalah penipuan. Promosi tersebut bukanlah rilis resmi perusahaan, semuanya berasal dari video pendek. Orang-orang kami juga telah bertanya, AEB-nya tidak berfungsi, dan ada terlalu banyak kasus kesalahan pengereman di jalan raya. He Xiaopeng memandang promosi semacam itu memperlakukan pengguna seperti kelinci percobaan. Saat ini, ketika membahas AEB di industri, ini terutama mengacu pada AEB longitudinal. Saat dipicu,
Kecepatannya sebagian besar harus di bawah 60 km per jam. Jika kecepatannya terlalu tinggi, kesalahan rem dapat menimbulkan ketakutan besar bagi pengguna. Pada bulan Desember tahun 2023, saat peluncuran Huawei AITOM9, Yu Chengdong mengumumkan pada konferensi pers bahwa kemampuan AEB sistem Huawei ADS 2.0 telah semakin ditingkatkan. Menghadapi kendaraan yang tidak bergerak dan pejalan kaki, sekarang mendukung pengereman aktif pada kecepatan 120 km per jam, dengan jangkauan kerja yang diperluas dari 4 hingga 130 km per jam. Dua konferensi pers Huawei tidak secara khusus menyebutkan model M7 Plus, yang tidak dilengkapi dengan sistem Huawei ADS. Mereka tidak secara eksplisit menyatakan bahwa model ini tidak memiliki pencegahan tabrakan segala arah dan AEB-nya tidak mencapai efektivitas yang diiklankan. Didukung oleh dukungan Huawei dan serangan komunikasi Yu Chengdong, model seperti AITOM7 yang baru menikmati popularitas yang luar biasa di pasar. Mereka secara konsisten menduduki puncak daftar merek mobil baru selama 3 bulan berturut-turut. Salah satu orang yang membeli AITOM7 menyatakan bahwa keputusannya sebagian besar didorong oleh rasa ingin tahunya terhadap sistem mengemudi cerdas Huawei. Dia berkata, "Setelah menonton begitu banyak video, saya juga ingin merasakan perasaan santai mengemudi lepas tangan di jalan raya." Selama setahun terakhir, skeptisisme dan kontroversi seputar teknologi AEB terus berlanjut. Pada malam hari tanggal 1 Mei, seorang pemilik mobil AITO melalui Douyin untuk mengunggah video yang mengungkapkan insiden yang mengkhawatirkan dengan versi mengemudi cerdas AITOM7 mereka yang baru. Mereka melaporkan matinya lampu interior dan eksterior secara tiba-tiba saat berkendara dengan kecepatan tinggi di jalan raya pada malam hari. Bahkan dashboard menjadi gelap. Meskipun mereka tidak mengalami AEB yang gagal mengerem, mereka menggambarkan situasi yang menakutkan. Pada kecepatan 110 km per jam, lampu dashboard, layar konsol tengah, lampu amben, dan lampu eksternal semuanya mati. Untungnya, mereka lolos dari kecelakaan yang nyaris terjadi. Beberapa orang, setelah melihat video tersebut, menanggapi bahwa jika hal ini terjadi di malam hari, itu sama saja dengan remblong. Nyonya He menukar Cadillac milik keluarganya dan menghabiskan 300.000 RMB untuk membeli AITOM7 Max, versi mengemudi cerdas. Kendaraan tersebut dikirim pada tanggal 28 Februari, tetapi hanya 7 hari kemudian, muncul masalah dengan sistem mengemudi cerdas. Dalam wawancaranya, ia mengungkapkan, "Promosi online AITOM7 membuat saya merasa bahwa AITOM7 cukup inovatif. Kepemimpinannya dalam berkendara yang cerdas, yang disebut jauh di depan, termasuk apa yang dikatakan Yu Chengdong, keselamatan adalah kemewahan tertinggi. Promosi semacam inilah yang mendorong saya untuk membelinya." Nyonya He menyatakan, ini perlu digunakan dengan fungsi mengemudi cerdas yang disediakan di jalan raya dan jalan tol. "Kami menggunakan fungsi ini pada hari ke-7 setelah mengambil mobil. Saat mengemudi dengan kecepatan 60 km per jam, mobil tiba-tiba mengerem tanpa ada kendaraan di depan. Hal itu bisa dengan mudah menyebabkan tabrakan dari belakang. Kini, ketika pengemudian cerdas diaktifkan, mobil ini langsung mengerem mendadak tanpa ada kendaraan di depan. Setelah menemukan masalahnya, ditemani oleh staf dari toko 4S, kami melakukan test drive. Hasilnya, seluruh mobil bergetar, dan terjadi perubahan jalur tanpa peringatan dari sistem navigasi. Fungsi pengemudian cerdas juga keluar tanpa diminta. Bahkan ketika kami mengaktifkan fungsi pengemudian cerdas, fungsi tersebut terkadang keluar secara otomatis pada waktu-waktu tertentu. Awalnya, saya mengira bahwa fungsi pengemudian cerdas akan membuat hidup lebih mudah, tetapi setelah menggunakannya, malah membuat saya semakin stres. Huawei AITO telah mengalami banyak kecelakaan lalu lintas karena kegagalan fungsi sistem pengemudian otonom atau cerdasnya. Pada tanggal 26 April, akun Douyin, Vin, memposting sebuah video berjudul, "M7 baru AITO hampir merenggut nyawa keluarga saya." Video tersebut konon menunjukkan rekaman dari kamera dashboard pada malam tanggal 23 Maret tahun ini. Di tengah teriakan keluarga yang panik, kendaraan tersebut menabrak trotoar pinggir jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan tanaman hijau. Pemilik mobil wanita itu berkata, "Hari itu, kami berkendara dari Guangzhou ke Chonghua. Ketika kami kembali pada malam hari, kami mengaktifkan fungsi mengemudi cerdas, dan terjadi kecelakaan lalu lintas. Sebelum kendaraan menabrak tonggak di pinggir jalan, tidak ada pengingat untuk mengambil kendali manual, dan AEB tidak aktif. Bahkan kantung udara pengaman pun tidak mengembang. Untungnya, sasis mobil tersangkut di hamparan bunga, membuatnya berhenti, mencegah tragedi yang lebih besar."
Seluruh proses itu tanpa campur tangan manusia. Sekarang, mobil tersebut diparkir di pusat pengguna AITO Guangzhou. Biaya pemeriksaan dan perbaikan kerusakan lebih dari 140.000 RMB. Sudah lebih dari sebulan sejak kecelakaan itu terjadi, dan kami telah meminta produsen untuk memberikan data backend resmi, tetapi kami belum menerima tanggapan positif. Apa yang harus kami lakukan? Seseorang yang membagikan video tersebut mengungkapkan bahwa pemilik mobil wanita tersebut takut akan pengaruh politik Huawei yang kuat, jadi dia menghapus video lain dari akunnya sebelum memposting video yang disebutkan di atas untuk menghindari pengungkapan informasi pribadi. Pada tanggal 27 April, akun layanan resmi AITO memberikan tanggapan, membantah klaim yang dibuat oleh pemilik mobil wanita tersebut. Mereka menyatakan bahwa hanya 1 detik sebelum tabrakan, pengemudi menginjak rem, menyebabkan kendaraan keluar dari mode mengemudi cerdas. Mereka lebih lanjut menuduh bahwa tabrakan itu terjadi karena kesalahan pengoperasian pengemudi, dan lain sebagainya. Pengguna Weibo mengejek, keluar dari mode pengemudian cerdas hanya 1 detik sebelum kecelakaan dan sekarang pengemudi yang disalahkan. Pada tanggal 14 April AITO M9 tiba-tiba menabrak pembatas median di jalan raya, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Rekaman kamera dashboard dari kendaraan di belakang menunjukkan bahwa mobil tersebut dalam kondisi mengemudi normal dan bahkan tampak melakukan manuver menghindar ketika bertemu dengan truk besar. Namun, kendaraan tersebut kemudian tampak kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Pada bulan Desember tahun 2023, AITO M9 terlibat dalam tabrakan dari belakang dengan sebuah bus. Kap depan mobil tampak berubah bentuk, dan lampu depan tampak rusak, sementara bagian belakang bus mengalami kerusakan minimal. Laporan menyebutkan bahwa kendaraan yang terlibat adalah kendaraan yang disediakan oleh AITO untuk media test drive. Sebelum tabrakan, kendaraan tersebut telah mengaktifkan AEB untuk perlambatan dan penghindaran kemudi. Tetapi karena pengemudi tidak terbiasa dengan kendaraan tersebut, mereka memilih untuk melakukan intervensi secara manual, yang mengakibatkan tabrakan. Pada bulan November tahun 2023, sebuah video beredar secara online yang menunjukkan model pengemudian cerdas AITO M5 berbalik arah ke kendaraan lain dan naik ke atapnya. Setelah itu, pernyataan resmi AITO mengklaim bahwa setelah menganalisis data beacon dan mengonfirmasi dengan pengguna uji coba, pengguna salah mengira pedal akselerator sebagai pedal rem, sehingga menyebabkan kecelakaan. Untungnya, tidak ada korban cedera yang dilaporkan. Jelas, AEB mundur tidak diaktifkan untuk mencegah kecelakaan. Saat ini, berbagai fitur yang tampaknya fungsional, tetapi tidak praktis lazim digunakan pada kendaraan energi baru China, tidak hanya pada sistem mengemudi cerdas. Misalnya, beberapa desain layar besar di dalam mobil dianggap berlawanan dengan intuisi, dengan fitur-fitur umum yang seringkali membutuhkan navigasi melalui beberapa lapisan menu. Keharusan menatap layar saat mengemudi menimbulkan masalah keselamatan. Yang lebih merepotkan lagi adalah tingginya biaya perbaikan perangkat ini. Misalnya, layar tampilan 10 inci dapat dibeli secara online dengan harga sekitar 100 RMB, tetapi memperbaiki layar tampilan mobil dapat menghabiskan biaya setidaknya 1000 RMB. Fitur yang paling banyak dikeluhkan, tidak diragukan lagi, yaitu gagang pintu yang tersembunyi. Sebagai contoh, pada bulan Februari tahun ini, Hubei mengalami hujan yang sangat dingin, sehingga banyak kendaraan yang terdampar di jalan raya. Yang paling parah terkena dampaknya adalah kendaraan energi baru yang dilengkapi dengan gagang pintu tersembunyi. Khawatir dengan daya tahan baterai, beberapa pemilik meninggalkan kendaraan mereka untuk mencari kehangatan di kendaraan berbahan bakar bensin. Sekembalinya, mereka menemukan gagang pintu mereka membeku, tidak bisa masuk. Fitur-fitur yang berlebihan pada kendaraan energi baru ini tidak hanya meningkatkan kelelahan operasional dan visual pengemudi selama mengemudi, tetapi juga mengurangi kepraktisan dan keamanan kendaraan. Ketika sistem cerdas ini mengalami malfungsi, maka akan menimbulkan potensi bahaya.